Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan saya Karul Abdi, mahasiswa Ilmu Komputer angkatan 2021 Universitas Negeri Medan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang algoritma penanganan yaitu algoritma ostrich. Namun sebelum kita masuk ke algoritma ostrich, kita perlu tahu apa itu deadlock. Nah, kali ini saya hanya akan membahas sedikit tentang deadlock sebagai pengantar sebelum kita masuk ke algoritma ostrich. Jadi, deadlock itu merupakan suatu kondisi di mana dua proses atau lebih saling menunggu proses yang lain untuk melepaskan resource atau sumber daya yang sedang dipakai. Nah, karena beberapa proses itu saling menunggu, maka tidak terjadi kemajuan dalam kerja proses-proses tersebut. Sebagai contoh, ada sebuah kasus deadlock pada lalu lintas di jembatan. Nah, pada contoh gambar di atas, digambarkan ilustrasi dari kejadian deadlock pada dunia nyata, yaitu pada lalu lintas di jembatan. Dapat dilihat bahwa kedua mobil yang berada di tengah-tengah jembatan tidak dapat maju dan hanya menunggu. Nah, penyelesaian dari masalah tersebut adalah salah satu dari mobil tersebut mundur sehingga mobil yang lain dapat maju. Nah, mobil pada kasus ini adalah sebuah proses, sedangkan jembatan adalah sumber daya atau resource. Nah, kedua mobil untuk berebut menggunakan sumber daya, namun karena sumber daya tersebut hanya dapat digunakan oleh satu proses saja, maka terjadilah deadlock. Kondisi tersebut bila terjadi dalam waktu yang lama dapat menyebabkan starvation. Terdapat 4 kondisi penyebab deadlock. Yang pertama, mutual exclusion, yaitu hanya ada satu proses yang boleh memakai sumber daya. Kemudian ada hold and wait, yaitu proses yang sedang memakai sumber daya boleh meminta sumber daya lagi. Maksudnya menunggu hingga benar-benar sumber daya yang diminta tidak dipakai oleh proses lain. Selanjutnya ada no preemption, yaitu sumber daya yang ada pada sebuah proses tidak boleh diambil begitu saja oleh proses lainnya. Kemudian yang terakhir adalah circular wait, yaitu kondisi seperti rantai, yaitu sebuah proses membutuhkan sumber daya yang dipegang proses berikutnya. Nah, selanjutnya kita akan masuk dari algoritma penanganan deadlock, yaitu algoritma ostrich. Dalam algoritma ini, dikatakan untuk menghadapi deadlock ialah dengan berpura-pura bahwa tidak ada masalah apapun. Kita ibaratkan seperti burung unta yang menempelkan kepalanya di pasir dan berpura-pura tidak terjadi masalah apapun. Algoritma ini berarti sama sekali tidak mengatasi deadlock, atau sama sekali tidak ada metode yang diterapkan untuk mengatasi masalah deadlock. Artinya, sistem operasi tidak mendeteksi deadlock dan membiarkan secara otomatis mematikan program, sehingga seakan-akan tidak terjadi apapun. Jadi, jika terjadi deadlock, maka tabel akan penuh, sehingga proses yang menjalankan proses melalui operator harus menunggu pada waktu tertentu dan mencoba lagi. Jadi, algoritma ini mengasumsikan bahwa deadlock jarang terjadi dibandingkan dengan komputer mengalami crash. Algoritma ini digunakan apabila dalam menangani deadlock pada pemrograman konkuren jika deadlock diyakini sangat jarang terjadi, dan jika biaya untuk mendeteksi atau pencegahannya lebih tinggi. Kemudian algoritma ostrich digunakan oleh dua metode. Yang pertama ada trade-offs. Trade-offs ini merupakan metode penanganan deadlock dengan sistem di mana ada asumsi bahwa suatu masalah, dalam hal ini deadlock, jarang terjadi atau masalah tersebut belum tentu benar atau bisa saja sewaktu-waktu berubah atau bahkan akan kembali terjadi, sehingga jangan terlalu terpaku akan suatu masalah yang ada. Kemudian yaitu pendekatan hybrid, yang merupakan metode yang mengasumsikan masalah, ya dalam hal ini misalnya deadlock, sangat jarang terjadi atau bahkan tidak pernah terjadi sama sekali. Dan biasanya bisa saja beralih pada algoritma yang lebih kompleks untuk mengetahui masalah tersebut, benar-benar tidak tidak. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.